Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua yang hadir hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, ada Pak Lukomodo dari Dapil Kota Komba, ada Pak Baul Kamelus, ada Pak Gorgorunis Dretla Bajang. Ini dari Dapil ruangan ini, sebut sendiri nanti Dapil apa, terserah Pak Gonis dan Pak Baul. Yang saya hormati Ibu Kabak Forkopim, Ibu Jenny, saya minta berdiri bersama teman-teman dari Kabupaten, Bapak Camat dan Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati dan saya banggakan dan juga saya bahagiakan Bapak-bapak kepala desa dan juga istri yang hari ini wajah cerah walaupun senyumnya tidak terkelihatan gigi. Begitu. Ya, agak sulit mereka mau tunjuk gigi. Memang baik dan pemimpin begini. Pastor Paroki Ella, Pastor rekan, minta maaf saja karena saya juga Romo Pater Eman. Jangan marah, lupa jabat tangan untuk perkenalan diri tadi. Yang saya kasih sekali lagi, yang saya hormati Pater Eman, Pater rekan di Paroki Ella, para ketua BPD, aparat desa yang hadir, Bapak Babinsa, Kapolsek dengan teman-teman yang hadir, para orang tua, keluarga dari 3 saudara kita yang dilantik hari ini, yang penuh gembira dan penuh bahagia hari ini. Pada awalnya saya menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melantik dan mengambil sumpah 3 saudara kita yang telah dipilih dan ditunjuk oleh masing-masing desa untuk menjadi orang tua, untuk menjadi pemimpin di wilayah. Dari tempat ini, atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan juga secara pribadi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha yang walaupun sudah lewat kepada keluarga Muslim di wilayah Kecamatan Ella ini. Para hadirin yang saya hormati, acara pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan pada hari ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa yang berjalan kurang lebih 3 bulan. Para kandidat masing-masing desa tentu yang maju adalah yang baik menurut masyarakat desa. Mereka yang maju punya niat dan punya cita-cita yang baik untuk membangun desa. Tetapi dari semua kandidat yang maju, tentu satu yang terbaik. Baik semua mereka, tapi satu yang terbaik, yaitu lebih suara, sehingga dia menjadi kepala desa. Bahwa suara mana tahu, betul tidak? Masing-masing kandidat punya suara, tapi
Tapi ada yang lebih. Yang lebih itu yang dipilih Tuhan untuk memimpin. Tidak berarti yang tidak dipilih kemarin itu orang tidak baik, tidak. Mereka maju saja sudah orang baik, punya cita-cita dan niat baik untuk memimpin di wilayah desanya. Tetapi karena tidak mungkin dalam wilayah satu desa itu ada 2 atau 3 pemimpin, tidak mungkin. Itu makanya dilaksanakanlah proses demokrasi untuk menentukan satu di antara sekian calon. Ada yang 2 calon, ada yang 3 calon, ada yang 4 calon. Siapa saja yang terpilih, itulah yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut rakyat. Rakyat hanya memberikan suara. Kuasa Tuhan yang paling besar. Jadi pemimpin itu adalah kehendak Tuhan. Melalui tangan siapa? Ya tangan rakyat. Kenapa orang ngomong? Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Sehingga saya minta, kalau sudah selesai memilih yang terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan, sudah selesailah semua soal di desa ini. Tidak ada lagi ini kelompok ini, tidak. Begitu kita terpilih menjadi pemimpin, kita sudah menjadi milik semua orang di desa itu. Orang tua, muda, anak, semua. Bukan lagi tua kilo, bukan lagi tua panah, tapi dia tua dari semua orang yang ada di wilayah. Sehingga dalam memberikan pelayanan tidak ada perbedaan. Jangan sampai saya dengar di desa ini, di Elar, dia masih ada kelompok. Kau bukan pemimpin kelompok, kau adalah pemimpin bagi semua yang ada di wilayah. Itu harus dicatat. Betul, 1-2 hari setelah pemilihan, para pendukung lompat-lompat, ketawa-ketawa, mabuk-mabuk minum, gembira. Tapi saya yakin kepala desa terpilih itu dia tidak tahu siapa yang pilih saya kan. Karena dia tidak berada di bilik suara untuk melihat siapa yang pilih saya atau berdiri di dalam bilik. Tahu yang memilih? Tidak tahu. Makanya begitu sudah selesai proses demokrasi, kita tidak ada beda lagi. Ini yang pilih saya, ini yang tidak. Jangan-jangan istrinya kemarin tidak pilih, walaupun dia benar. Kita tidak tahu. Karena kita tidak berada di dalam bilik suara itu. Kalau Tuhan menghendaki sia ya sia, kita punya goyang tangan, tergantung Tuhan di dalam bilik itu. Bukan kemauan kita. Jangan-jangan yang selalu tepuk tangan selama kampanye, dia tidak pilih. Kan sesama manusia banyak bohong. Siapa tahu? Ini ungkup itu terus sobat, terulang. Naik kena para calon. Ternyata begitu di dalam bilik dia rubah. Karena dia juga tidak tahu. Betul dia doa dari rumah. Yang saya pilih hari ini. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, belok dia tangan. Begitu buka, tak. Siapa yang tahu? Makanya begitu kamu sudah dipilih oleh rakyat, kamu tidak boleh mengatakan ini kelompok kemarin tidak pilih saya, ini orang kemarin tidak pilih saya. Panas dalam proses demokrasi itu adalah wajar dan itu baik. Namanya demokrasi. Kalau tidak panas, kan kandidat ini dengan kelompoknya sauklau, rejelau, rejele. Reja sekali. Saya tidak tahu apa istilah. Iya, bantang le, bantang lau, ngetu oleh nugas pemilihan. Pasti ada kelompok oleh pagi, coa itu oleh Asika. Di situ ruangnya. Dan itu adalah proses demokrasi. Tidak bisa proses demokrasi cuma satu suara, tidak bisa. Kalau kamu tidak mau belajar demokrasi, biarlah desa ini besok usul untuk jadi lurah semua. Tosokotlah misi memborong jauh lurah, poliga. Tapi kamu tidak akan belajar proses demokrasi. Proses demokrasi sekarang ini, ya sampai anak SD dengar. Kenapa? Di desa-desa itu pada saat pilkades, semua orang diskusi siapa pemimpin. Di dalam keluarga, di dalam kampung, di dalam wilayah desa. Di situ belajar demokrasi.
Tapi saya senang wilayah Elar kemarin proses demokrasi tenang, aman, menerima siapa saja yang sudah terpilih. Lo si cekoi kata kau dah kita mencoba nak ditemui. Oke dah ya ada betul. Ya begitu tidak terpilih dia ke Ruteng lepas dia punya nafas panas. Begitu pulang dari Ruteng kembali udara sejuk, kembali ke kampungnya pasti nyaman. Begitu. Tetapi saya minta kepada kepala desa yang terpilih mampu merangkul kembali semua ACKE yang kemarin berbeda sikap. Pilihan belum tentu. Betul pada saat kampanye kawan kiri, jalan kanan, beda-beda kok. Itu hal yang wajar. Tapi begitu selesai, mari duduk kembali. Ada itu calon kemarin. Kira-kira itu punya niat kemarin dulu kepala. Mungkin ada yang menurut saya sama. Kira-kira bagaimana? Diskusi. Lejong minum kopi sambil ngobrol. Sehingga para pendukung kalau pemimpinnya sudah seperti itu, cair dengan sendiri. Tidak ada lagi yang panas. Teman tosok kolego pemilih tes mesem. Kalau masih ada perasaan atau niat seperti itu pemilih tes mesem, desa itu tidak akan maju lama. Bisa saja mulai dari situ besok ada tantangan. Saya minta bapak-bapak desa hilangkan semua itu. Begitu kamu jadi, maka semua rakyat mula yang memilih kamu. Terlepas perbedaan suara, karena itu adalah proses demokrasi. Sehingga tadi memang saya lihat mereka punya langkahnya agak ragu ke depan. Ada yang incumbent, coba lada sedikit. Garuda sudah di dada, balok di pundak. Penting lada tapi dekat dengan ACKE. Jangan lada mau hantam orang atau mau benci orang. Orang sangat dalam hati. Tetapi kalau kau lada untuk buat baik untuk ACKE, mereka pasti senyum. Biar kau bentak mereka, mereka hanya ketawa. Kan tidak mungkin pukul sekarang. Kalau era saya dulu jadi kepala desa, masih ada peluang untuk pukul kau. Saya dulu. Karena saya seperti mereka dulu. Pernah jadi kepala desa. Sehingga saya ditugaskan oleh Pak Bupati untuk melantik mereka ini. Teringat kembali belasan tahun lalu. Saya dulu seperti ini. Tapi langkah tidak ragu-ragu macam kamu tadi. Ada kan begini, lihat dari langkah. Langkah orang politik itu beda. Kalau selesai kepala desa pikirannya apa? Itu orang politik. Tapi kalau langkahnya halus, harap nopo kepala atau jauh. Kosong. Jadi hidup harus ada semangat. Orang politik itu harus ada tangan itu. Termasuk kepala desa. Selesai kepala desa, kalau sudah selesai satu periode, mau 2 periode. Kan begitu dia. Selesai 2 periode, mau 3 periode. Tergantung rakyat. Kalau berbuat baik, pasti rakyat memilih. Begitu mau maju lagi, pasti mereka, kok lanjut dia. Kan di situ ruang orang politik. Orang politik itu adalah bagian dari evaluasi setiap 5 tahun. Kalau kepala desa ini 6 tahun. Tapi saya lihat senyum mereka begitu sudah dilantik hari ini. Doa dalam hatinya. Orang cium tahu dia. Karena undang-undangnya sudah dibahas. Undang-undang desa. Jabatan kepala desa 9 tahun. Ngaji ke kudu lebe ya. Begitu. Kenapa saya suruh mereka istri yang pasang mereka punya lambang pangkat dengan Garuda? Karena yang berdoa untuk kamu jadi pemimpin juga kamu punya istri. Istri juga ikut bertanggung jawab terhadap jabatan ini. Sehingga kamu kalau jalankan tugas, istri pasti ada pesan. Kerjalah dengan baik, buatlah yang terbaik untuk ACKE. Mereka mau tiba senga adene baborong toko seminggu sini. Rila kilo. Niau, oi di puri kali soal soka minggu sini lo, tunggu seminggunya. Banyak kepala desa yang begitu. Ya,
Apalagi era mereka ini kan angka miliaran semua dana desa. Begitu. Ini soal mereka toko lebih baik. Kocok. Apa? Karena saya tahu, era ini kan jauh dari ibu kota kabupaten. Itu kali alasan. Saya sini istirahat di Celso. Ai mai gereja suami mau urus. Soal urus. Istirahat kalau pulih urus Celso. Memang mau seminggu di sini. Con. Jadi istri ikut bertanggung jawab terhadap jabatan ini. Ini jabatan kepercayaan. Begitu kamu buat baik, kepercayaan itu pasti akan diberikan lagi. Memang setiap orang politik berjuang, ya, saya kata Tuhan Leo, lelo darah itu betul. Tapi tetap berusaha buat yang baik. Jabatan kepala desa ini jabatan politik. Jabatan politik itu mengurus orang banyak, mengurus kesejahteraan orang banyak, kebaikan orang banyak. Toh urus kilo. Neka goda aku kepala, umpama 5 suku, suku kan urus aku, naik sesuatu kan urus. Neka, jaga mata ulu. Foto mabaklah tak. Karena begitu kamu urus yang tidak dukung kamu, mereka pasti doa. Sehat beliau, umur lebih, tim berkat kilo. Kan di situ ya. Tetapi kuncinya kita buat baik untuk orang banyak. Nekai mau kan buat baik oleh latar beki. Urus kemajuan di desa, berpikir juga untuk urus diri. Ya, dana desa ini cukuplah. Ya, gaji kepala desanya berapa? Bangun komunikasi yang baik dengan aparat, dengan DPD, lejong dia untuk berpikir bersama tentang bagaimana desa ini kita bangun. Nekahe mongo ilung kopi de baru kasekai, supaya ada ruang diskusi yang informal. Karena kalau tunggu rapat, bacol beo garuda ayo ka, terus saya melaju rapat. Itu juga kepala. Tetapi ini lejong ilung kopi, diskusi karena anggap keluarga. Begitu kamu perintah untuk dia turun kerja pasti dia malu kalau tidak ikut. Itu emedole jom tahu. Emegere pakai garuda atau perintah apa? Mau behen, emak teh akan go PA. Betul tidak? Siapa yang 2 periode sudah ini? Luar biasa. Ada 2, mantap langkahnya. Tapi saya tunggu langkah berikutnya. Kan begitu, luar biasa. Berarti periode pertama damang buat dalam balik dana damang apa dice yang coba juga damang sama periode kedua damang ini ada kepercayaan sehingga mereka pilih periode kedua. Berarti mereka sudah buat baik untuk rakyat. Tinggal tunggu kalau lolos periode ketiga itu ada penghargaan oleh rakyat. Karena kamu batas 3 periode, itu penghargaan yang pilih periode ketiga. Di Manggarai Timur ini ada 2 atau 3 desa yang mendapat penghargaan rakyat, yaitu melalui proses demokrasi dia pilih sampai 3 periode. Itu penghargaan. Damang di periode pertama itu kan ya coba macam kerai yang di tengah ini. Pak siapa namanya? Pak Sipri, nama sama-sama dengan saya. Semoga tangannya juga ikut saya. Doa baik saja. Jangan sampai saya nama kalian tidak gunakan dengan baik. Sipri itu nama berkat. Lihat saya tadi dari seperti dia ini pakai pakaian putih dan garuda ini, sampai hari ini jadi wakil bupati. Kan luar biasa. Penting ada mimpi besar. Apalagi kira saya lihat wajah masih muda. Dua-dua ini tinggal 1 periode, tanggal berikutnya bagaimana? Saya tunggu. Jadi itu penting buat baik untuk kepentingan bersama. Negara padoro yang tak kok kita lalu. Tumpal tora boleh. Masa ada makan yang tidak ada remanya yang jatuh. Itulah penting.
Mereka apa dong yang tak boleh torang mabang dia. Tidak boleh. Betul tidak? Iya. Kamu omong, dah kau bayar apa dia? Adalah kau berapa dorong? Buat pembangunan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Supaya mereka doa kamu sehat dan kamu punya langkah politik tidak ada hambatan. Di situ dia. Saya kalau tidak buat baik masa tadi pakai bupati begini. Kepala desa 2 tahun, DPR 3 tahun, sekarang pakai baku TDH. Betul, ayo makan kini, kusut. Penting ini, jangan mati langkah, harus hidup. Itu politisi. Karena yang saya lantik ini adalah politisi paling dasar. Jangan pura-pura batu untuk tidak. Jadi itu pesan saya, ibu doa banyak untuk tugas suami. Jadi kekuatan itu ada pada kamu. Karena kamu doa baik, maka mereka ini seperti ini hari ini. Yang sudah 2 periode, karena ibu-ibulah yang menjadi peran penting. Ukur kotor gelas ibu-ibu sopan. Tuh memilih keren suah sokol. Hanya bapak ukur kotor gelas. Ayo mengkape minum kopi. Kunci di mama-mama di hidup politik ini. Itu dicari mengkape. Ite minum kopi maciko kopi pahit. Gelang. Ibu serona. Iya tuh. Begitu istri politisi. Mereka cari mereka poles na kaya di na kilo. Ngut koles itu. Sehingga kalau di rumah saya selalu pesan untuk saya, mama rajin-rajin doa di rumah dan gelang pada kopi saya sekali. Saya pak doa hanya lewat babaki kan. Karena itu tadi takutnya. Saya masih bakar lilin doa kalau saya orang Katolik. Tiba-tiba orang ketok pintu. Lambat buka pak. Dia balikan, oh gereng mah. Barangkali itu pak. Sehingga pesan memang mama, kau sedia doa. Saya tukang buka pintu untuk keluarga. Kan begitu. Sehingga ini tertobat kau. Tuh telung kali cekam paraga. Tama mereka ngaji aku. Saya ketok paralah kau. Ledong lilin teremeng dia. Mau cek apa? Cuma untuk meja. Jadi begitu. Jadi bagi peran istri itu luar biasa. Sehingga Krai bertiga sukses seperti ini karena karya istri. Kalau istrimu tidak urus baik di rumah atau dia tidak layan baik kita punya tamu, pasti tidak seperti ini hari ini. Sehingga wajib kamu kalau pulang rumah negara baik saya imus ke bina. Ayo kalau baru pada imus bina dori ga ada mangacu mangatam salam. Sehingga kalau suami terlalu pakai pola HP-nya, tolong saya sampai di rumah. Bapak cowok terpakai pola HP di tiap waktu. Yang pakai pola, bantan sama dibayar lebihna, bayar rong. Itu teriak. Sehingga tidak ada rahasia. Biar kira mereka 1 minggu diborong, pasti istri tidak ada curiga. Hanya yang kalau si borong pak, pakai kata kunci HP, atau cek kalau binatang ngacek, rida. Mengapa na peo? Tayo antong kami tinam si main. Begitu, jadi tidak boleh seperti itu. Dema sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di wilayah desa, saya minta dengan hormat nanti. Yang pertama, segera lakukan rekonsiliasi di desa. Kalau kemarin ada perbedaan pilihan, mari kita menyatu kembali untuk sama-sama berpikir bagaimana kita membangun desa ini. Itu sangat penting. Kemudian ini juga memang kadang-kadang proses politik ini ya di lapangan beda, di kantornya berbeda. Contoh, tapi harapan saya yang 2 periode tidak soal, yang baru
mungkin kurang baca aturan, sehingga pada saat proses pilkades nanti kita begini bisa diurus tak. Jadi kalau mau ada pergantian baca di aturan, mereka bubuk ganti dia suka itu nih, lalu di aturan tahapan mekanismenya seperti apa aja. Biar mereka kemarin beda pilihan, tetap diajak untuk membangun kerjasama, urus sama-sama di desa. Kalau yang incumbent ini kan saya yakin pasti sudah terbiasa mereka. Kemudian ya, untuk pembangunan di desa, tolong kalau jalan-jalan sudah buka oleh kepala desa terdahulu ataupun tahun kemarin periode kemarin oleh kerajaan mereka, tingkatkan. Mereka olo gusur, tuh pada di awal. Ele puli gusur tamu beri batu ke tamu. Ele puli beri batu tamu, jalan tamu siko di siram aspal. Kan begitu dia. Mereka olo gusur, dengan celah kokinata. Buatlah yang baiklah. Diskusi baik dengan BPD, dengan aparat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, begitu juga perempuan. Diskusi baik. Ibu-ibu mereka silakan dulu apa yang harus kita buat untuk di desa ini. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Tidak ada hal penting. Silakan kalau ada hal yang penting, bapak-bapak desa mereka catat sendiri. Tapi satu pesan saya, setelah pelantikan hari ini, mari bangkit kembali, semangat gotong royong untuk membangun desa. Tapi di rumah Bapak Camat tadi saya dengar ada berita duka untuk salah seorang kades yang dilantik hari ini. Saya atas nama pribadi menyampaikan turut berduka cita. Semoga arwah dari orang tua boleh berjalan menghadap Tuhan dengan baik. Kita yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Jadi kami turut berduka. Terima kasih banyak untuk kita semua. Pater, terima kasih atas doanya. Semoga 3 pangeran besar hari ini yang sudah dilantik ini memikul amanah yang diberikan ini selama 6 tahun. Jalankanlah untuk kesejahteraan dan kemakmuran ACKI, tidak untuk berjalan di tempat. Saya tidak tahu, nanti mungkin pada saatnya saya baru kunjung dari desa ke desa ketemu kerajaan mereka. Kalau misalnya hari ini kita hanya lantiknya di kantor camat, ya kalau kamu undang juga untuk syukuran ini, proses pelantikan kepala desa di seluruh wilayah Manggarai Timur ini belum tuntas juga. Sehingga pas kamu undang, jangan-jangan kami punya agenda untuk lantik di tempat lain. Ya, kami ikut bergembira. Tentu bergembira untuk menyatukan semua ACKI yang ada di desa ini. Mereka lebih kata, bisa tahu tepuk tangan. Bombay saya tepuk tangan dan pilih tensen. Dora orang ACKI. Orang sektor itu tensen tentu sugite. Sehingga undang tahu kan. Bisa tepuk tangan, kau teman tepuk tangan maya. Rame sama syukur atas berkat ini. Jadi itu sekali lagi saya atas nama pribadi dan pemerintah ucapkan selamat kepada kerajaan bertiga dengan ibu serta keluarga besar untuk jalankan amanah ini dengan baik selama 6 tahun. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian.